Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, kita ketemu lagi di podcast Asik Institut Agama Islam Nusantara Asidikiah. Jangan pernah bosan, kali ini ketemu lagi bareng aku Silviani Salsabila dari program studi Pendidikan Agama Islam semester 3. Dan kali ini spesial banget, kalau kemarin kita udah ngobrol sama sepasang ya, kakak sama mbaknya. Kali ini Silvi ditemenin lagi sama kakak-kakak dua nih, yang ganteng-ganteng juga pastinya dari depan mata. Kita kenalan dulu deh satu persatu. Dari kanan apa kiri dulu nih? Kanan. Salting ya. Kanan dulu, oke deh. Dengan siapa nih? Halo kak. Halo, nama saya Zikri Indra Irawan. Zikri Indra Irawan, biasa dipanggil Indra, Zikri atau Kalau siapa di nih? kampus Zikri, karena di Zikri. rumah Indra. Oke, Kak Iya. Zikri. Oh, di rumah Indra. Iya, Spesialnya apa nanti aja deh ya. Boleh tahu nih dari program studi apa kira-kira? dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Semester semester 3. semester 3. Kalau yang dari sebelah kiri, Halo, perkenalkan nama saya Miki Mahendra dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 3. semester 3. Panggilnya Miki. Miki. Nah, Kak Miki ini juga bukan salah satu ya, masih menjabat nih sekarang Ya, sebagai bujang tua, bukan bujang tua ya, bujang kampus. bujang kampus tahun 2023-2024. Pasangannya kemarin kita udah sempat podcast ya di awal, cuman karena bujangnya berhalang untuk hadir, jadi jemput sama gadisnya aja. Tapi oke, sekarang kita mau bahas dulu nih. Dengar-dengar ya, Kak Miki sama Kak Zikri ini habis dapat apa ya, momen berharga gitu, ya nggak? Alhamdulillah. Beberapa hari yang lalu sih kira-kira. Beda Mbak, perlombaannya beda. Oh beda. Beda. Ih, pengen tahu deh. Ada yang dari kabupaten sama ada yang Tingkat kampus. tingkat kampus. Boleh dari yang tingkat kampus dulu sih mungkin ya. Yang dari tingkat kampus siapa nih? Saya Kak Zikri. Iya. Di Unuha, Unuha. Unuha itu ada di Blitar Oku Timur. Oku Timur ya. Itu tanggal berapa kemarin? Kemarin tanggal 7 Tanggal 7. Januari. Oke, kalau di Unuha kemarin ada ikut kejuaraan apa nih, Kak Zikri? Alhamdulillah ya, menang juara 3 umum lomba desain grafis. Temanya Temanya bullying. Bullying. Ya, Oke, jadi dapat juara 3. Juara 3. Juara 3 itu kira-kira pesertanya kemarin dari beberapa kampus kayak yang hadir di Iya. Unuha. Kurang lebih ada 5 Ada dari 5. kampus. Dari 5 kampus. Kampus. Rame ya berarti. Rame, Itu ada 20 lomba apa lebih. aja sih di kemarin waktu di situ? Banyak ya, itu tuh kayak kalau di kampus kita ya sedikit ini kayak disnatalis. Nah, Oh, ada perlombaan disnatalis, kayak futsal, kemudian bola voli, desain grafis. Desain grafis. ada. Jadi kemarin kalau misal yang bareng sama Kak Zikri ke Unuha itu ada berapa dari kampus kita? Dari kampus kita ada 4. Ada 4 orang itu dapat juara semua atau cuma Kak Zikri? Ada 2, saya dan Kak Egi Heeh. dari prodi PAI gitu kayaknya. Iya, PAI PAI. semester 1 ya. Iya, itu Ekonomi. PAI. Iya, itu juara apa tuh? Juara harapan ya, cuma harapan. Tapi Juara harapan. desain grafis juga. Iya. Tapi luar biasa sih ya. Dari 4 kita udah dapat 2. Terus kalau untuk yang di kabupaten nih, Kak Miki. Kalau di kabupaten tuh juara 2 videografi. Itu saya tuh ngambil tema tentang kebudayaan. Yang saya ambil tema itu Mbak tentang budaya Kayu Agung yang ada di Desa Tebing Suluh, yaitu desa saya sendiri Mbak. Dari Tebing Solo. Dari Tebing Suluh. Di sana. Itu sekabupaten. Kira-kira Iya. pesertanya ada berapa nih kemarin, Kak? Itu kan ada banyak perlombaan ya Mbak, sekitar 8 perlombaan. Saya ngambil 2, yang satu fotografer dan videografi. Kalau videografi itu sekitar 30 orang di Seoki. Seoki. Ya. Itu sebenarnya kemarin tuh dalam rangka apa sih lombanya, Kak? Lomba pemuda Bendis Gugu. Oh, emang ditujukan untuk pemuda-pemudi yang ada di Iya, Kabupaten yang ada Kayu Agung Ilir. juga. Itu ada banyak lombanya. Kami ikut 2. Ikut 2, yang menang 1. Dapat berapa tuh kira-kira? Videografi itu juara 3 750.000, juara 2 1 juta, juara satunya 1.250.000. Itu nggak dipotong ya, 750 udah bersih. Dipotong. Juara 3. Oh, dipotong. Kalian udah bersih tuh. Tapi ya lumayan sih ya. 750 gitu. Daripada kalau Sejuta cuma Mbak.
Tadi bilang sih. Kan juara 2. Oh, juara 2. Yang juara 3 yang 750. Dapat 1 juta. Nanti deh pengen tahu juga hasilnya buat apa. Tapi pengen tahu nih, sebenarnya yang paling penasaran tuh gini. Dari desain grafis sama videografi itu kan bukan sembarang hobi gitu ya kan. Mungkin banyak sih orang yang bisa kalau cuma sekedar desain sama sekedar bikin video aja. Cuman kalau untuk dilombakan aku rasa tuh kayaknya terlalu rumit ya kedua hal ini gitu. Bukan rumit sih. Ada orang yang cuma sekedar hobi aja, tapi mungkin memang nggak punya skill di bidang itu. Jadi dari Kak Miki sama Kak Zikri, mulai awal suka sama bidang desain dan juga bidang video itu awalnya gimana? Kayaknya dari Kak Miki dulu deh gantian. Iya. Sebenarnya saya tuh suka di fotografi, Mbak. Videografi itu saya kurang, tapi suka juga. Yang menang malah video. Nggak tahu kenapa. Iya. Itu aku tuh suka videografi dari SMP. Tapi dikembangkan sejak kelas 12 SMA. Alhamdulillah dari kelas 12 SMA tuh bisa menghasilkan uang dari fotografi itu sendiri. Oh, jadi sama ini udah punya kesibukan di luar kampus? Udah ada. Jadi lumayan sih ya? Lumayan, Mbak, bisa bayar kuliah sampai semester 3 ini. Tepuk tangan dulu ya. Sampai semester 3 ini. Terus kalau misalnya Kak Zikri nih awal mulanya dari apa dulu nih? Kalau saya tuh sudah dari SMA ya, suka desain grafis. Mulai dari membuat logo-logo dulu, logo-logo kecil itu. Buatnya iseng-iseng buat logo, kemudian upload gitu kan. Banyak yang ngechat, tolong dong buatin desain gitu. Banner kayak gini kayak gitu. Nah dari situ sudah mulai mengasah lagi itu skill, kayaknya punya kemampuan nih di desain grafis. Nah itu saya dalamin lagi, kemudian alhamdulillah juga ada tuh yang suka ngasih job, suruh buatin desain nanti dibayar gitu. Sampai sekarang masih ada. Masih, alhamdulillah. Emang bener ya, kalau skill itu kalau kita emang dasarnya punya skill, kita tuh nggak bakal kekurangan apa ya, jalan menuju rezeki gitu. Oke, kalau tadi kan Kak Miki udah sempat bilang ya, ada hadiahnya, ada rupiahnya, ada rupiah nih dari emang bikin video tuh kayaknya nggak semua orang sabar gitu ya kan. Kalau untuk dilombakan, kalau untuk video kita yang biasanya JJ remake itu kan gampang ya, kita buat dari template aja bisa gitu. Cuman kalau untuk dilombakan itu kayaknya nggak semua orang punya kesabaran yang luar biasa. Jadi hasil dari dapatnya itu kira-kira buat apa aja nih Kak Miki? Kan nggak sedikit tuh ya kan. Di sisi lain juga punya penghasilan setiap hari dari hasil fotografi gitu. Kira-kira buat apa nih? Curhat boleh tak nih, Mbak? Oh boleh silakan nih. Jadi itu perlombaannya pada bulan 11. Waktu bulan 11 itu sebelumnya tuh mau bayar UKT, Mbak ya. Dari situ kayaknya orang tua nih kan kalau diminta uang belum ada. Iya benar. Pas bayar ke bendahara katanya disuruh DP lah minimal 500. Iya. Waktu itu juga jobnya nggak ada. Lagi sepi job. Karena job. lagi nggak ada orang nikahan gitu. Jadi kebetulan ada lomba. Berdoalah sama Allah tuh, ya Allah, kalau misal aku menang lomba videografi ini mau tak bayar ya Allah UKT-nya 1 juta. Ya menang. Jadi dibayarkan semua 1 juta itu ke bendahara kampus. Nggak nyicip, Mbak. Tapi kan ada rasa bangga tersendiri dong. Iya. Jadi tadi dengar-dengar dari semester 1 sampai 3 udah bisa biayain kuliah sendiri dari hasil fotografi. Iya, alhamdulillah. Itu udah punya jadi dari untuk ambil fotografi itu udah dari SMA. Dari SMA. SMA-nya dulu sempat ada bea atau gimana? Bea? Enggak ya? Enggak ada. Enggak jadi ada juga. Baru masuk di kampus gitu ya? Iya. Baru masuk di kampus, luar biasa sih. Gimana ya? Karena emang maksudnya gini, usia untuk kuliah itu kan bukan anak kecil lagi gitu ya. Apalagi kalau misalnya udah ada sampingan gitu kan, jadi punya rasa kalau mau minta orang tua tuh kayaknya udah kayak udah gimana. Malu. Apalagi cowok nih ya kan, kalau cewek biasa aja gitu. Cowok gitu ya kan. Jadi itu ya lumayan sih gitu. Kalau Kak Zikri kemarin gimana nih? Ya alhamdulillah juga dapat. Ada ya? Iya ada. Kemudian dapat trofi juga, dapat sertifikat. Dapat sertifikat juga. Juga ada uang pembinaan.
beli bakso. Iya dong, buat jalan ke sana. Kira-kira kalau misalnya dari sini ke Unuha itu ada berapa jam sih Kak? Kurang lebih 2 jam lah. 2 jam ya? Ya. 2 jam kan, kita kan kalau misalnya 1 jam itu makan bakso aja udah lapar lagi gitu. Jadi pulang pergi tuh ya minimal 4 mangkok gitu ya kan, 4 berhenti. Nah, sekarang kan lagi di semester 3 nih. Kira-kira dari semester selama kuliah semester ini, dari pencapaian skill desain dan juga videografi ataupun fotografi selama semester ini kira-kira udah sampai mana aja nih? Yang paling jauh dan yang paling berkesan dari skillnya? Saya dulu ya. Oke, silakan. Sebenarnya pas kita semester 1 ya Mbak, itu saya tuh udah ada rencana kalau misalkan kakak kelas kita nanti wisuda, saya mau buka stand foto, langsung cetak. Itu alhamdulillah pas semester 2 kakak kelas kita wisuda, saya udah berani buka di situ. Yang buat saya bangga itu lawan saing saya tuh bukan lagi yang seumuran, tapi yang udah punya anak. Pas waktu wisuda itu ya? Iya, kayaknya mah rame banget gitu. Iya, fotografer yang udah tua, udah profesional, udah punya pengalaman lah pokoknya, udah lama. Tapi ya nggak jauh beda gitu. Kalau untuk Kak Zikri, karena kan dari dulu udah dapet job itu buat bikin desain orang-orang gitu, atau gimana? Ada kesibukan lain nggak sih sebenarnya di luar kalau Kak Zikri? Kalau sibukannya ada ya. Apa tuh? Kerja. Apa gitu? Apa gitu kan? Kerja tuh banyak ya. Kita kan pengen tahu ini kerjanya apa gitu. Itu sebagai operator di sekolah. Oh, operator di sekolah. Sebenarnya di mana sih rumahnya Kak? Rumah di Dapur Rejo. Dapur Rejo. Terus sekolahnya? Sekolahnya di dekat rumah. Dekat rumah aja, jadi operator. Itu setiap harinya? Setiap hari, full day. Dan kalau misalnya udah mulai dapet job desain itu dari sekolah atau mulai masuk kuliah? Kalau dapet job itu mulai dari kuliah. Mulai dari kuliah? Mulai dari kuliah. Dapet job. Karena juga itu kan mendalaminya dari semenjak kuliah ini. Semenjak kuliah? Dari semester 1 kemarin. Dari semester 1, terus sudah mulai dapat job gitu ya kan? Oke, tapi lumayan sih, bukan lumayan ya, luar biasa gitu. Baru semester 3. Nah, kedepannya nih kira-kira pengennya gimana? Karena udah punya mengantongi skill nih, udah punya skill yang luar biasa, udah punya hasil dari skill-skillnya juga. Kira-kira punya rencana nggak? Nanti aku pengen, kalau kami kan pasti punya udah mentok di situ aja, apa pengen lagi nih yang lain gitu atau gimana? Ada nggak? Ya pasti ada lah Mbak. Ada. Ya. Boleh dong dikasih tahu gitu. Kalau saya tuh sebenarnya kalau ada biaya Mbak ya, pengen buka studio foto. Pengen buka studio foto yang di dalam gitu ya kan, di ruangan? Iya, dalam ruangan lah. Juga pengen upgrade kamera yang lebih bagus lagi, biar enak. Boleh dong di endorse gitu. Boleh dong endorse kameranya gitu. Barangkali gitu kan ya. Tapi ya awal mula punya kamera sendiri tuh dari kelas berapa, usia berapa? Punya kamera tuh dari SMP. Dari SMP? Kelas 9. Tapi belum ada job atau gimana, udah nyicil? Enggak, itu tuh kan saya ngomong sama ibu, Bu saya pengen beli kamera. Nabung dulu kata ibu. Oh iya. Udah kumpul, sisanya ditambahin orang tua untuk beli kamera. Untuk beli kamera. Kelas berapa tuh? Kelas 9 SMP. Kelas 9 3 SMP. Kelas 3 SMP. Iya. Kelas 3 baru, terus berarti mulai punya kamera kelas 3. Terus mulai dapat job SMA. SMA. Berarti emang sebenarnya sebelum punya kamera tuh udah punya itu skill ya? Iya, kan kamera. Udah hobi Mbak. Udah jadi hobi. Berarti udah pernah megang kamera dong? Ikut orang apa gimana? Enggak, otodidak. Oh, dulu kan sempet ya ada pas waktu itu tenar sewa kamera gitu. Iya. Pasti ikut ya tren itu. Sewain lah. Tren yang megang ini tuh ya? Enggak pernah. Kirain gitu kan. Karena biasanya ya orang yang suka nggak ketinggalan tentang fotografi tuh ikut gitu. Iya. Berarti pernah gitu ya? Enggak. Alhamdulillah enggak. Sebenarnya kayaknya pernah sih, kayaknya nggak mungkin kalau nggak pernah. Iya kan? Terus pakai yang kantongnya aja. Gitu. Kalau Kak Zikri nih? Sama sih ya. Kayak Kak Miki, pengen juga punya usaha tentunya, mengembangkan skill tadi dengan punya usaha percetakan sendiri gitu. Percetakan sendiri. Iya, karena kan sudah bisa desain. Benar. Dilanjutkan tuh gimana caranya biar bisa
mencetak juga. Contohnya banner tadi kan sudah bisa desain. Kalau di sana ada banyak belum yang buka tempat percetakan banner? Kalau di sini terkenalnya Tugu Agung itu kan. Kalau di tempat belum ada, kalau di saya belum. Larinya ya ke Tugu Agung itu. Nah, jauh kan ya sebenarnya, setengah jam perjalanan gitu kan. Jadi bisa lah jadi peluang. Nah, pengen tahu juga nih, dari awal mula punya skill, awal mula udah kelihatan nih skillnya gitu ya kan, sampai sekarang di semester 3. Kira-kira hal yang paling berkesan dari punya skill ini nih apa? Yang Kak, wah ternyata nggak sia-sia ya bisa ini gitu. Oh. Ada nggak? Oh, ada. Oh. Ada dong pasti ya. Banyak ya kan. Salah satunya di kegiatan apa tuh? Hal apa gitu? Yang paling berkesan itu fotografi ini bisa bantu keluarga juga. Contohnya? Gini, kemarin tuh waktu bulan 9, sepupu saya tuh hajatan. Saya bantuin moto. Selain itu gitu. Motonya dibayar nggak? Ya enggak lah, itu kan berkesan, maksudnya walaupun nggak bantu uang, bisa bantu jasa. Iya, kita udah ya karena kita punya kemampuan terus kita juga punya fasilitasnya. Jadi daripada ke orang lain mending di kita aja. Iya. Tapi yang lain kali ya ada itunya gitu ya. Enggak juga. Oh, enggak juga. Ikhlas dong. Luar biasa loh kami gini, selain tidak sombong ternyata juga tidak apa ya? Tidak ganteng. Kalau Kak Zikri nih ada momen yang paling berkesan nggak? Ada dong pasti. Pasti ada ya. Saking banyaknya lupa. Enggak ya? Kesan buruk lah. Enggak ada kesan buruk. Suka dukanya tuh ya ada. Nggak ada pesan buruk tapi suka dukanya ada. Ya ada. Agak bingung ya, tapi ya nggak apa-apa sih. Sukanya dulu. Kalau sukanya itu ya dapat job tadi kan, bisa dapat penghasilan terkenal lagi, kan? Iya. Wih, bisa. Zikri, ganteng, pinter ya. Saya tadi nggak disebut Mbak ganteng. Ulang ya. Enggak, ya sukanya. Iya. Kemudian kemarin juga dapat job ini, alhamdulillah. Nyetak undangan. Oh, nyetak undangan. Ada 1000 undangan sudah saya cetak, desain sendiri, nyetak sendiri. Cuma pakai printer Epson itu. Kalau misalnya nyetak, keberatan nggak sih sebenarnya sendirian nggak? Kalau keberatan itu enggak. Oh, kalau keberatan kayaknya ada lah waktu untuk bantuin gitu, asisten gitu. Enggak, kalau keberatan itu enggak ya. Cuma apa ya? Bingung bagi waktu sih pasti ya. Karena sambil kuliah juga. Malam, pagi itu kerja, siang sore itu malam, siang sore itu kuliah, malam buat lembur ya. Nggak ada waktu untuk istirahat gitu dukanya. Itu deh, tapi itu resiko. Tapi di sisi lain ya, dari resiko susah yang kita rasain gitu. Karena kebetulan saya juga kan punya freelance ya di luar kampus. Itu pasti punya rasa bangga tersendiri sih. Bersyukur gitu ya kan. Karena syukur itu makanya kita agak sering lupa ya sama hal yang udah kita capai gitu. Tapi terima kasih ya Kak Miki sama Kak Zikri udah mau datang ke podcast. Kira-kira ada yang masih mau disampaikan nggak nih? Punya pengalaman berkesan lagi atau gimana gitu yang bisa memotivasi teman-teman di luar? Tentang hobi tadi ya? Oh iya, oke. Hobi ataupun apa gitu. Kalau saya pesannya, kalau punya hobi, bakat itu harus dikembangkan. Yang pertama jangan gengsi. Soalnya apalagi kalau motret ini yang foto langsung cetak kemarin ya Mbak. Kalau gengsinya tinggi nggak bakal laku Mbak. Soalnya gimana tuh? Kemarin tuh kan, Kak, foto Kak di sini aja. Stand saya kan adik tingkatnya. Itu saya jelaskan semua kalau. Jadi alhamdulillah rame. Coba kalau kita gengsi, nggak mau ngomong di depan, nggak laku. Cuma diem aja gini, nggak bakal mau mampir gitu kan. Tapi Kak, dari hobinya, dari yang kami jalanin ya, itu perlu nggak sih sebenarnya kita punya teman yang uas? Iya, perlu banget Mbak. Perlu banget ya. Perlu. Karena itu nanti biasanya kan aku punya kenalan nih si A gitu ya. Biasanya dari situ. Kalau Kak Zikri? Sama sih ya. Biasanya juga gitu ya. Dikasih tahu sama orang gitu. Jadi makanya pertemanan yang luas itu juga penting ya untuk memajukan kemampuan kita, terus juga untuk kita punya bisnis juga kayaknya ketika kita punya kenalan yang luas itu juga mempengaruhi banget sih. Dari bisnisnya kita punyai gitu. Terus lagi ada kata-kata lagi nih? Ada satu lagi Mbak, tapi bukan motivasi ya. Oke, apa tuh? Kemarin itu yang paling berkesan ya, waktu ngambil hadiah
Itu kan waktu pas pengumuman hadiah perlomba sama pembagian hadiahnya itu beda hari. Oh, jadi nggak sekalian? Enggak. Hari Sabtu diumumkan, hari Selasa harus ngambil hadiah. Itu umumkannya online atau langsung? Langsung, harus ke Kayagung. Ke Kayagung 3 kali dong? 3 kali. Yang buat sedih juga haru itu, kemarin tuh katanya jam 9 harus ada di Kayagung. Udah nyampe di sana malah diundur jam 2. Di sana kan saya naik travel, Mbak. Jadi selama sisa waktu itu mau ngapain? Jadi keliling-keliling muter Kayagung sendiri. Alhamdulillahnya ditelepon Pak dosen kita, Bapak Khairul Anam SHMH. Katanya, "Ki ada di mana?" "Di Kayagung, Pak." "Di mana?" "Di POM." "Sendirian?" "Iya, ngelantung, Pak." Langsung dijemput. Kebetulan Pak Anam ada di Kayagung. Sebenarnya nggak janjian? Enggak. Karena beliau juga ada urusan. Ada urusan, iya. Jadi ya udah Bapak bantuin katanya. Bapak temenin ngambil hadiahnya sampai jam 2 lebih. Jadi merasa haru, ya Allah, dibantu dosen kayak ini. Kemarin sih sempat lihat unggahannya Kak Miki ya. Iya. Kirain tuh diantar gitu. Enggak. Padahal enggak ketemuan. Enggak janjian. Ternyata tuh cuman rencana dari Allah. Iya, udah takdir Allah dibantu Pak Anam. Jadi sampai pulang pun, sampai rumah diantar sama Pak Anam? Kan nggak pulang. Oh, nggak pulang. Langsung ke kampus kuliah. Oh, langsung ke kampus. Iya, jam 2 pulang dari Kayagung. Sampai sini jam 3 lebih masuk kuliah. Langsung masuk kuliah. Itu hari Selasa. Hari Selasa sebelum UAS kemarin ya? Iya, sebelum bulan 11. Itu berkesan banget. Kayaknya bakal ingat abis ini kayaknya langsung gini ya sama Pak Anam. Itu kemarin udah apa aja sama Pak Anam? Maksudnya makasih Pak gitu. Iya iyalah Mbak, makasih. Nggak bilang makasih, paling dibuang Pak Anam di kebetulan Kaprodi Hukum. Kaprodi Hukum. Itu pengalaman berkesan sama Kaprodi, sama Bapak. Tapi ya rencana Allah tuh memang baik banget gitu. Iya. Tuh 3 harinya nerepel terus Mbak ke sana. Iya. Tapi nggak apa deh kalau misalnya hasilnya bisa buat bayar UKT ya kan? Iya. Nggak bakal ada yang apa ya? Kayak rasa kenapa harus naik travel gitu? Kenapa nggak naik motor aja sendiri? Nah, kenapa nggak ada rencana naik motor sendiri? Nggak boleh Ibu. Lebih baik travel aja. Oke deh, nggak apa-apa. Masih ada lagi Kak Zikri, mungkin dia penasaran mau cerita apa nih? Cukup lah. Cukup ya. Cukup. Oke, lain kali misalnya kalau masih ada kesempatan lagi, gimana? Mau coba lagi? Boleh ya? Iya. Mau banget gitu. Mungkin ada satu pesan yang nggak disampaikan Mas Zikri. Apa? Teman-teman kalau mau jasa fotografi atau bikin poster, boleh ke kami berdua. Boleh banget ya. Boleh banget. Nanti bisa cari tahu sosial medianya. Iya. Enggak usah lewat kampus aja ya, enggak usah. Bisa lewat kampus aja. Kayaknya nanti udah banyak yang tahu juga. Iya. Oke, thank you untuk Kak Zikri dan juga Kak Miki. Sukses terus pokoknya. Amin. Semoga hadiahnya kemarin juga dapat berkah. Amin. Dari podcast ini juga semoga langsung banyak jobnya yang ngalir terus ya. Neng. Kak gitu ya kan. Terus juga Kak tadi dari prodi PGMI 3 sama HES 3. Oke, thank you pokoknya sukses terus buat kami sama Kak Zikri. Dan buat teman-teman semuanya juga jangan lupa untuk like, subscribe, terus share di podcast kita di channel YouTube Institut Agama Islam Nusantara As-Siddiqiyah. Terus juga kalau misalnya mau tanya-tanya tentang semua ya, tentang sekitar kampus kita, atau juga nanti untuk tanya-tanya selanjutnya mengenai mungkin juga dari BLK bisa ya Kak ya, dari BLK, atau juga teman-teman yang penasaran gimana nih tentang kampus kita, karena sebentar lagi juga kan kita udah penerimaan mahasiswa baru, dan yang pasti kampus kita tuh nggak akan mengecewakan karena kampus kita tuh adalah kampus terbaik ya yang ada di Lempuing. Terima kasih untuk semuanya, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.